Rasulullah wa ba'd. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan kota Mekah, kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika tatkala beliau diusir oleh kaumnya, beliau mengatakan, "Wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, engkau kota Mekah adalah bumi Allah yang paling baik, bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan pernah keluar darimu. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan betapa cintanya beliau kepada kota Mekah. Beliau terusir dari kota Mekah karena kau punya, bukan keinginan beliau sendiri. Demikian pula kita saat ini, kita meninggalkan kota Mekah bukan karena benci, tetapi memang apa? Kita secara kasarnya apa? Terusir. Ya, karena apa? Harus pulang ke Indonesia. Seandainya pemerintah Arab Saudi kemudian mencukupi biaya, kita bisa tinggal di sini 3 bulan seperti anak. Ya, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemarin adalah kita belum sempat melakukan studi tour, kemudian bercerita tentang kota Mekah ataupun Ka'bah, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya Ka'bah telah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat. Ya, kemudian apa? Ka'bah sempat hancur. Oh, bisa hancur Ka'bah? Bukannya Ka'bah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala? Benar. Allah yang menjaga Ka'bah. Berarti Ka'bah juga bisa hancur. Bahkan salah satu tanda akhir zaman nanti apa? Ka'bah itu hancur. Ya, Ka'bah hancur pertama kali di zaman siapa, Ibu? Ada yang tahu? Di zaman siapa Ka'bah hancur? Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, tatkala terjadi banjir bandang yang hampir menutupi seluruh permukaan bumi. Ya. Kemudian datanglah zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk membangun ulang Ka'bah. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau berusia 35 tahun, 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, kota Mekah, terutama Ka'bah, pernah mengalami banjir besar. Banjir yang hampir menenggelamkan Ka'bah. Bapak Ibu, kalau kita lihat posisi Ka'bah itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Maka konsekuensinya kalau turun hujan, apa yang terjadi? Banjir. Kalau banjir, maka apa? Ya, kalau kita lihat bentuk dari Ka'bah dan sekelilingnya itu seperti sebuah mangkuk. Di tengah-tengahnya Ka'bah, di pinggiran mangkuk itu adalah gunung. Jadi kalau hujan, airnya itu ada berkumpulnya di bangunan Ka'bah. Oleh karenanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau berusia 35 tahun, Ka'bah itu kebanjiran. Kemudian apa yang menyebabkan setelah kena banjir? Ka'bahnya menjadi keropos. Kemudian hal tersebut diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ingin berinovasi, tetapi apa? Mereka masih terdiam di benak mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Siapa mereka? Abraha dan bala tentaranya. Kejadiannya tidak lama, masih disaksikan langsung oleh pembunuh
kota Mekah. Apa yang terjadi kepada Abraha dan Bala pasukannya, yang mana mereka datang jauh-jauh dari negeri Yaman ke Mekah, tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala binasakan. Makanya tatkala orang-orang kafir Quraisy, ya Bapak Ibu, ini adalah tempat melempar jumrah. Ini para jamaah pada tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Mereka melakukan aktivitas lempar jumrah, dan lempar jumrah di sini tuh ada tiga ya. Ada jumrah al-wusta, kemudian al-ula, al-wusta sama al-aqabah ya, dan lemparnya adalah di sini tanggal 11, 12, 13 ya. Kemudian bisa lihat dari sana, itu sana depannya kita itu jamarat ya. Dan di sini, masya Allah Bapak Ibu, kalau bukan musim haji itu sepi, ya, bahkan tidak ada perumahan warga. Tetapi kalau musim haji full dengan lautan manusia, jutaan manusia melakukan haji. Ya, masya Allah. Jadi Bapak Ibu, masya Allah. Sekarang ada nggak kerinduan terhadap kota Mekah? Rindu. Padahal baru saja kita kunjungi. Masya Allah, Bapak Ibu jangan berpikir bahwasanya dengan mengunjungi kota Mekah kerinduannya akan hilang. Ya, katanya apa? Kerinduan itu terus datang. Makanya, Masya Allah ya, ada jamaah itu setiap tahun melakukan umrah. Di sini ada jamaah sudah 11 kali umrah kan? Ada kan 11 kali umrah? Belum ada yang 11 kali umrah. Apakah kerinduan terhadap Ka'bah, terhadap kota Mekah hilang atau semakin bertambah? Bertambah, kenapa? Karena ini adalah buah hasil dari doanya Nabi Ibrahim. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayna warzuqhum minas thamarat tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Ya, para bapak, ini adalah Mina nih. mana para jemaah tanggal 8 Zulhijjah mereka berada di Mina mengumpulkan air. Kemudian pada tanggal 10, 11, 12, 13 juga mereka berada di Mina, mabit di Mina. Bisa dilihat pemondokan di Mina ya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah pemondokan yang ada di Mina, dan pemondokan ini itu untuk jemaah haji plus ya, dan haji. Cek Bapak Ibu, jika melihat bangunan di sebelah kiri itu ada hotel di warna merah bata. Itu di bawahnya adalah maktab 111 sampai 113. Jadi kalau Bapak Ibu memilih paket Furoda, itu nanti maktabnya ada persis di bawah Jamarat. Jadi untuk maktab haji VIP maupun haji Furoda, maktabnya ada di bawah Jamarat, di bawah hotel yang warna merah bata tadi. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Pada dasarnya kita tidak bisa melewati kita tidak bisa melihat terowongan Mina. Biasanya jamaah Indonesia paling penasaran dengan terowongan Mina. Dari sekian banyak tempat bersejarah, mana terowongan Mina? Pada dasarnya dia tidak kelihatan dari sini ya. Kemudian para jemaah Ya pas haji lah. Tidak. ya, Bapak Ibu bisa dilihat ya, ini adalah pemondokan para jamaah haji ya, yang mana para jamaah haji berada di Mina tanggal 10 ya pagi harinya, kemudian tanggal 11, 12 dan 13. Pada tanggal 10 itu dikenal dengan apa? Haji Akbar, karena ada beberapa amalan besar dalam haji dilakukan pada tanggal 10, yaitu apa? Melakukan menyembelih, bertahallul, lempar jamarat, kemudian juga apa? Melakukan tawaf ifadah. Semoga dimudahkan ya. Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu, semua ini adalah pemondokan para jamaah haji, dan pemondokan jamaah haji Indonesia itu cukup jauh dari tempat lempar
Jamarat. Nanti insya Allah kita tunjukkan apabila busnya mutar balik. Ya, kalau ini kita sekarang ini menuju ke area Musdalifah. Musdalifah. Ya, alhamdulillah, sopir busnya mau berbaik hati sedikit ya untuk mengantarkan para jamaah melakukan city tour singkat sebelum kepulangan menuju ke Jeddah. Ya. Kemudian para jamaah bisa dilihat di depan kita, di atas kita ini adalah rel kereta api yang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi untuk mempermudah mobilisasi para jamaah haji dari Arafah ke Musdalifah ke Mina. Dan bangunan ini, rel kereta api ini itu digunakan setahun sekali. Ya, digunakan hanya setahun sekali, dan pemerintah Arab Saudi itu tidak merasa rugi ya membangun bangunan ini digunakan hanya setahun sekali. Kenapa? Karena ini adalah bentuk pelayanan terbaik dari pemerintah Arab Saudi untuk para jamaah haji dimanapun mereka berada, berasal dari negara manapun. Ya. Kemudian para jamaah bisa kita lihat di sini banyak pemondokan. Ya, ini pemondokan masih daerah Musdalifah, dikenal dengan daerah Mina Jadid, Mina Baru. Kenapa dinamakan demikian? Dikarenakan Mina sekarang, ya daerah Mina sekarang itu sudah tidak mencukupi menampung begitu banyak jamaah. Maka pemerintah Arab Saudi apa? Mereka melakukan perluasan. Ya, maka diambillah sebagian sebagian daerah Musdalifah, kemudian dibuat pertendahan untuk apa? Untuk mabitnya para jamaah pada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Ya. Insyaallah. Ya, kemudian para jamaah di sini ya bagian kanan kita ini terletak di antara Mina dan Musdalifah. Ya, dulunya adalah sebuah lembah yang mana lembahnya dikenal dengan nama Lembah Wadi Muhassir. Ya, Lembah Wadi Muhassir, dan di Lembah Wadi Muhassir inilah Allah Subhanahu wa taala membinasakan siapa? Abraha dan para pasukannya yang bergajah yang datang jauh-jauh dari Yaman menuju kota Mekah dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi sebelum mereka memasuki tanah haram, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan mengirim burung apa dalam bentuk burung yang mana burung-burung itu membawa batu-batu panas dari neraka. Ya, di paruhnya terdapat satu batu, kemudian di dua kakinya terdapat satu batu, dan batu-batu dari neraka tersebut dilemparkan kepada siapa? Kepada para pasukan Abraha. Dan kisahnya diceritakan di dalam surat Al-Fil. Ya, dia mau merujuk, silakan baca surat Al-Fil. Kemudian Bapak Ibu bisa dilihat di depan kita bagian kanan, ya, bagian kanan ada sebuah tubuh kecil, bisa dilihat bagian kanan. Kelihatan Bapak Ibu? Ya. Akan kita bagian kiri. Bagian kiri ada tubuh kecil, dekat dengan bagian kiri. Bagian kiri ada tubuh kecil, bisa kelihatan? Itu adalah tempat penyembelihan Nabi Ismail. Mana tubuh kecil? Itu ya. Yang mana ceritanya juga sudah. Oh, yang itu ya. Al-Qur'anul Karim. Ya Allah. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk." Fanzur madza tara. Wahai anak tercintaku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu, kata Nabi Ibrahim. Mendengar hal demikian, maka Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah tercintaku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapati dirimu termasuk orang-orang yang bersabar. Kemudian Bapak Ibu, tadi sudah ditunjukkan tadi oleh Ustaz Haris, ada bangunan sana yang berwarna merah marun, ada 6 bangunan, itu adalah hotel, dan itu adalah pemondokan bagi para jamaah Saudi. Ya,
bahkan juga keluarga raja atau tamu-tamu kerajaan apabila mereka melakukan ibadah haji, maka mereka mondoknya tatkala di Mina itu di mana? Di bangunan-bangunan hotel-hotel tadi, ya. Kemudian di depan kita ada sebuah masjid, bisa dilihat ini adalah Masjid Al-Khaif. Ya, ada masjid di depan kita. Ini Masjid Al-Khaif, dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya 70 atau 40 para nabi pernah melakukan sholat di tempat masjid sini, lokasi masjid sini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berhaji pada tahun ke-10 ke-10 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami para manusia itu di Masjid Al-Khaif. Kemudian tadi kita sudah lewat ya, bangunan seperti bangunan seperti stadion sana ya, bagian kiri kita itu adalah Itu masjid Jamarat. Kemudian Bapak Ibu bisa dilihat di sebelah depan kita bagian kanan ada terowongan ya, bisa dilihat. Nah, itu adalah terowongan terowongan Mina. Yang mana terowongan Mina ini menghubungkan antara pemondokan jamaah haji Asia Tenggara dengan lempar jamarat. Dan terowongan ini digunakan hanya setahun sekali khusus untuk para pejalan kaki saja, bisa dilihat ya. Dan di terowongan Mina ini pernah terjadi sebuah peristiwa mengenaskan yang menimpa kebanyakan jamaah haji Indonesia. Ya, pada tahun 1994 atau 1995 jamaah haji Indonesia mereka banyak meninggal dunia di terowongan ini. Kenapa? Sebabnya dikarenakan jamaah haji dari Iran, yang mana mereka orang-orang Syiah, mereka tidak taat aturan. Seharusnya jalur sana digunakan untuk satu jalur, tetapi mereka berbalik arah. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah penumpukan di terowongan kecil sana. Kemudian udara mati, listrik mati. Terjadi terjadi kepanikan. Kemudian terjadi saling injak menginjak yang menyebabkan hampir 300 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Ya. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ujung terowongan ini kita akan menyaksikan pemondokan jemaah haji dari Asia Tenggara, orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan negara-negara yang lainnya. Apabila mereka melakukan ibadah haji, maka pemondokannya mereka di sini, yaitu ibadah haji yang reguler yang dari pemerintah. Ya, maka pemondokannya adalah di depan kita bagian kanan. Ya, di ujung daripada terowongan ini bisa dilihat Bapak Ibu. Ini adalah pemondokan jamaah haji Asia Ini terowongan, kita masuk terowongan, yang itu ya. Ya, kalau kita akan menuju ke lempar jamarat harus melewati terowongan Mina. Ya, meskipun jauh para jamaah, tetapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berhaji. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan tahun ini dan tahun berikutnya semua jamaah haji aliyah bisa haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah, bagaimana? Alhamdulillah ya, kita sempat city tour secara singkat. Kita melewati Mina, Muzdalifah, kemudian sekarang kita akan pergi ke Jeddah. Insyaallah kita akan melewati sekilas Jabal Nur. Ya. Lagi para jemaah, kita lanjut cerita tadi tentang Ka'bah. Masih ada yang ingat sampai mana cerita tentang Ka'bah tadi? Banjiran. Ya, Ka'bah mau direnovasi pada tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun sebelum terjadinya turun wahyu. Ya. Orang-orang kafir Quraisy masih terbenak di pikiran mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membinasakan Abraha dan para pasukan bergajahnya, yang mana tujuan mereka datang ke Mekah untuk haji atau untuk umrah Bapak Ibu? Untuk haji atau untuk umrah? Abraha datang ke Mekah dan para tentaranya untuk haji atau umrah?
untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah? Menghancurkan Ka'bah, kirain pada sudah tidur semua nih. Kalau tidur saya berhenti saja. Mereka datang tujuannya menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah, mereka ingin mengalihkan perhatian bangsa Arab kemana, ke gereja yang dibangun oleh Abraha di negeri Yaman. Abraha para jemaah, ini agamanya Nasrani. Dan tatkala itu Nasrani itu jauh lebih baik daripada agamanya orang-orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah masih menyembah berhala. Ada orang-orang Nasrani, mereka mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, yang ingin Abraha hancurkan ini bukan apa? Bukanlah bangsa Arab, tetapi apa? Yang mereka ingin hancurkan adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, sebelum terjadinya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abraha dan bala tentaranya, ada sebuah kisah yang terjadi antara Abraha dan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Tatkala Abraha dan bala pasukannya dulu memasuki daerah Tanah Haram, mereka sempat menangkapi onta-onta gendalaan milik dari Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib mengetahui hal demikian, dia datang kepada Abraha bertemu. Apa yang diminta oleh Abdul Muttalib kepada Abraha, padahal Abraha sudah tahu. Abdul Muttalib sudah tahu tujuan dia datang ke Mekah adalah menghancurkan Ka'bah. Tapi ada Abdul Muttalib datang ke Abraha minta untuk dikembalikan ontanya yang diambil oleh Abraha dan pasukannya. Tatkala Abraha mengetahui hal demikian, Abraha mengatakan, bagaimana kamu Abdul Muttalib? Kami datang di sini tujuannya apa? Untuk menghancurkan apa tadi? Ka'bah. Ka'bah. Kamu datang bertemu saya apa? Bukan minta, ya Abraha jangan menghancurkan Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan yang kami agungkan. Tetapi apa? Dia malahan meminta apa? Untuk dikembalikan ontanya. Berarti apa? Secara akal-akalan, siapa Abdul Muttalib lebih mementingkan hartanya daripada bangunan Ka'bah yang disucikan oleh seluruh bangsa Arab. Abdul Muttalib mengatakan sebuah perkataan, dan perkataan ini cukup indah, sangat indah. Apa kata beliau? Ana rabbul ibil. Saya ini pemilik onta. Walil baiti rabbun sayahmi. Adapun Baitullah Ka'bah ada pemiliknya yang akan menjaganya. Masya Allah, perkataan siapa ini? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berkala itu masih dalam keadaan musyrik. Dia tahu bahwasanya Ka'bah ini yang menjaga, yang melindungi bukan siapa bangsa Arab, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian Abraha mengembalikan onta-ontanya Abdul Muttalib. Kemudian Abraha ingin memasuki kota Mekah Tanah Haram, lalu apa? Mereka tercegah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan burung. Di mana burung-burung ini melempari Abraha dan pasukannya dengan bebatuan panas yang berasal dari mana? Dari neraka. Maka disebutkan di dalam surat Al-Fil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kami menjadikan Abraha dan para pasukannya seperti dedaunan yang dimakan ulat. Tahu kan dedaunan dimakan ulat kayak gimana? Burung-burung tatkala pasukan Abraha dikenai batu yang dibawa oleh burung itu, mereka burung-burung seperti dedaunan yang dimakan ulat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dilihat di depan kita bagian kanan, bisa dilihat di depan kita bagian kanan ada sebuah gunung yang tinggi, ada dua, satunya seperti badak unta, adapun satunya itu tinggi terjal. Ini adalah Jabal Nur. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Ini adalah Jabal bagian kanan, bagian kanan. Bagian kanan ini adalah Jabal Nur, Jabal Cahaya. Jabal Nur ini 17 meter atau 18 meter dari puncaknya terdapat sebuah goa.
ya, yang mana buahnya ini sebuah celah yang bisa dimasuki oleh 3 orang, ya, dan celahnya ini menghadap langsung ke arah Ka'bah. Dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan buah tersebut untuk apa? Melakukan uzlah, berdiam diri, merenungi akan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu buah Hira. Ya, letaknya buah Hira ada di Jabal Nur. Ya, jadi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, ya, dan usia 40 tahun adalah usia kematangan, usia yang mana seseorang itu cocok untuk diangkat menjadi seorang Nabi. Dan memang kebanyakan Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di usia 40 tahun, ya, karena seorang yang berusia 40 tahun itu pemikirannya sudah matang, dia tidak tergesa-gesa seperti anak muda, ya. Di usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang suka melakukan uzlah, bersendiri, ya. Bahkan ada tatkala itu bisa dilihat Bapak Ibu, ya, gunungnya tinggi sana, ya, itu adalah Jabal Nur, ya, tempat turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berusia 40 tahun, ya, setiap bulan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan uzlah, ya, beliau akan menyediakan barang persiapan untuk bekal, kemudian apa, tinggal di Jabal Hira, itu apa, seminggu, ya, baru turun lagi. Setiap bulan kayak begitu. Kemudian pada bulan Ramadan, ya, di kesepian malam, kemudian tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merenungi tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, turunlah kepada beliau malaikat Jibril dalam bentuk rupa aslinya. Yang mana tatkala Jibril menampakkan dirinya, dia berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, bacalah. Dan kita ketahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang ummi. Apa itu ummi? Orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kan Bapak Ibu, patokan orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan dia pintar membaca dan menulis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tetapi beliau adalah manusia yang paling cerdas. Bahkan orang-orang kafir saja yang membenci Islam, mereka mengakui akan kepintaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, bacalah. Mendengar hal demikian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ma ana biqari, saya bukanlah orang yang pandai membaca. Mendengar hal demikian, malaikat Jibril alaihi salatu wasalam mendekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dekatan yang kuat, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesulitan untuk bernafas. Kemudian setelah itu malaikat Jibril melepaskan dekatannya lagi, lalu berkata untuk kedua kalinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, bacalah. Jangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih sama apa? Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mendekat lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dekatan yang kedua, ya, yang menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kesulitan untuk bernafas. Kemudian setelah itu malaikat Jibril melepaskan dekatannya, lalu berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dalam surat Al-A'raf turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ada dalam
ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Maka apa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Harusnya menjadi umat yang cerdas. Kenapa? Karena di dalam kitab suci satu-satunya kitab suci yang memerintahkan umatnya untuk belajar, untuk membaca adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian tadi cerita tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan turunnya 5 ayat pada surat, pada ayat pertama 5 ayat ya di dalam surat Al-Alaq ini sah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, bukan menjadi seorang rasul, baru menjadi seorang nabi. Kemudian setelah itu setelah turunnya surat Al-Mudaththir, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sah menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, para jemaah paham ya? Paham.